Selamat pagi, selamat datang di Devotion. Hari ini saya mau share sedikit tentang cerita di Alkitab. Ada dua perempuan yang mau kita lihat ceritanya di dalam Perjanjian Lama. Perempuan pertama bernama Mikal. Ya, Mikal anak Saul. Kita mulai dari ayat 1 Samuel 18 ayat 20. Tetapi Mikal anak perempuan Saul jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Nah, kita tahu bahwa ketika saat itu Saul sudah membenci Daud. Dan ketika Saul mendengar bahwa anaknya Mikal jatuh hati, maka Saul langsung setuju dan memberikan restu kepada Daud. Tapi kita tahu di dalam pemikirannya bahwa Saul sedang mencari cara bagaimana untuk dapat membunuh Daud. Karena kita dapat baca dari ayat selanjutnya di 1 Samuel 18 ayat 21, tertulis demikian. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud. Dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi mantuku. Nah, kita tahu bahwa karena kebencian Saul kepada Daud, maka pernikahan Daud dan Mikal ini hanya terjadi dalam waktu yang singkat. Karena di dalam waktu itu Saul terus menerus untuk mencari cara bagaimana menyingkirkan Daud. Di dalam pernikahannya dengan Mikal, tidak lama dari itu kita tahu bahwa ada cerita bahwa Saul hendak membunuh Daud. Dan Mikal istrinya menolong Daud untuk melarikan diri dari kejaran ayahnya. Itu tertulis di dalam 1 Samuel 19 ayat 12. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Kita tahu bahwa akhirnya Mikal dan Daud berpisah. Daud melarikan diri dari kejaran Saul. Dan Mikal kita tahu tidak mendapat kabar atau tidak sudah kehilangan kontak dengan Daud. Dan kita tahu juga ceritanya bahwa makin lama Daud itu makin masyhur. Dia akhirnya menjadi raja Yehuda. Dan mungkin Mikal hanya mendengar kabarnya saja, tapi tidak mendapatkan kontak langsung dengan Daud. Dan dia juga mungkin mendengar bahwa Daud sudah memiliki istri yang lain. Nah, singkat cerita, ketika perpisahan Daud dan Saul, mereka akhirnya kelompok ini bertegangan satu sama lain. Dan kita juga tahu bahwa pada akhir ketika Raja Daud menjadi Raja Yehuda, suatu ketika Abner adalah panglimanya Saul, itu hendak bergabung dengan Daud. Di situ tertulis bahwa Daud menyetujui bahwa Abner dapat bergabung dengan kelompok Daud dengan satu syarat, yaitu ada tertulis di 2 Samuel 3 ayat 13. Jawab Daud, baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Hanya satu hal kuminta daripadamu. Di sini tertulis, yakni engkau tidak akan menghadap aku, kecuali jika engkau mendapat lebih dahulu Mikal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku. Kita tahu bahwa proses berpisahnya Mikal dan Daud dan tidak ada kabar. Saya yakin mungkin sebagai seorang perempuan ada rasa kecewa, mungkin ada rasa sakit hati, karena ditinggal oleh suami yang tidak ada kabar. Dan di sini tertulis kembali, ternyata di ayat berikutnya, di 2 Samuel 3 ayat 14-16, Daud juga meminta utusan Daud ini kepada Ishiboset, anaknya Saul. Tertulis, berikanlah istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan 100 kulit katan orang Filistin. Lalu Ishiboset menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya, yakni Potiel bin Lais. Dan suaminya berjalan bersama dengan dia sambil mengikuti dia dengan menangis sampai ke Bahurim. Lalu berkatalah Abner kepadanya, ayo pulanglah, maka pulanglah ia.
Kita tahu di sini setelah Mikal berpisah dengan Daud, dia pun akhirnya menikah, dan kita bisa melihat dari cerita di dalam firman tertulis bahwa ia memiliki keluarga yang baik dan dia memiliki suami yang sangat menyayangi Mikal. Tetapi kita juga tahu bahwa Mikal akhirnya dipaksa untuk kembali bersama dengan Daud. Dan perempuan kedua yang dapat kita pelajari adalah Batsheba. Kita sering mendengar cerita tentang Batsheba dan Daud. Mari kita baca di 2 Samuel 11 ayat 2 dan 3. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampaklah kepadanya dari atas soto itu seorang yang elok sedang mandi. Lalu Daud menyuruh orang bertanya kepada perempuan itu, dan orang itu berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het. Kita sangat tahu dan sangat familiar dengan cerita Daud dan Batsheba ini. Dan kita tahu juga bahwa ceritanya Batsheba dipanggil ke istana, dan akhirnya dia mengalami sesuatu kejadian, dan akhirnya dia hamil. Dari kedua perempuan ini dapat kita pelajarin satu hal, yaitu mereka sama-sama punya alasan untuk mempunyai kemarahan, punya alasan untuk yang punya namanya kepahitan kepada Raja Daud. Kalau Mikal dipisahkan lagi dengan suami yang ia cintai, Batsheba pun sama. Ia memiliki keluarga, ia punya keluarga yang baik dengan Uria, dan tiba-tiba ia dipanggil. Dapat saya katakan di sini mungkin ia merasa diperkosa, terus tidak dianggap, karena kita tahu ceritanya bahwa Daud akhirnya berusaha untuk menutupi setiap kejadian yang ada, dan pada akhirnya dia bersepakat untuk membuat Uria sang suami akhirnya mati di medan perang. Mikal diambil bukan karena cinta. Dapat kita baca di ayat sebelumnya tadi bahwa Mikal diambil karena 100 katan kulit Filistin. Saya dapat berkata juga bahwa Mikal ini adalah hasil transaksi, karena Daud merasa ada itu haknya karena dia sudah memperoleh dengan mengalahkan orang Filistin. Sedangkan Batsheba pun sama. Batsheba adalah istri Uria dengan keluarga yang baik-baik, tapi diambil oleh Daud secara paksa. Mereka punya alasan yang sama untuk mempunyai rasa sakit hati, kepahitan. Tapi kita dapat belajar dari dua pribadi. Mikal, ternyata Mikal terus larut dan terus dikuasai oleh kepahitan. Sedang Batsheba, kita dapat lihat bahwa Batsheba punya cara respon yang berbeda. Dia terus tunduk dan dia percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa melihatnya? Kita tahu di dalam kitab Amsal, di Amsal pasal yang terakhir, judul perikopnya adalah Amsal untuk Lemuel dari ibunya. Kita tahu bahwa di Amsal 31 ini, Lemuel itu adalah nama lain dari Salomo. Dan kita juga tahu bahwa Salomo ini adalah anaknya Batsheba. Maka kita tahu bahwa kita dapat menyimpulkan di Amsal 31 ini adalah ditulis oleh Batsheba sendiri. Dan kita juga lihat di dalam perikop berikutnya ada judul pujian-pujian untuk istri yang cakap. Mari kita baca bagaimana salah satu respon Batsheba yang dapat kita pelajari, ada di Amsal 31 ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang hidupnya. Kita tahu Batsheba punya alasan yang sama seperti Mikal untuk membenci. Tapi karena dia tidak dikuasai oleh kepahitan, dia tidak dikuasai oleh amarah. Kita tahu bahwa banyak di dalam ayat-ayat pasal Amsal terakhir ini, banyak begitu firman yang boleh meneguhkan sebagai seorang istri dan seorang ibu. Dari kehidupan Batsheba kita juga belajar bahwa jangan melihat sesuatu yang buruk dengan kepahitan, tapi belajar untuk tetap dapat berbuat sesuai dengan firman.
Dan pada akhirnya kita tahu bahwa akhir hidup Batsheba adalah sangat baik. Dia punya keturunan yang diberkati. Dan kita tahu salah satu keturunan yang paling diberkati adalah Raja Salomo. Tapi bagaimana dengan Mikal? Kita coba pelajarin lagi. Ternyata Mikal, kenapa dia diselimuti oleh amarah dan kebencian? Ada satu waktu ketika Raja Daud pulang membawa tabut perjanjian dan dia sedang menari-nari. Kita baca di 2 Samuel 6 ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dan tidak tahu malu-malu menelanjangi dirinya. Kita dapat menilai dari kata-kata yang keluar dari mulut Mika adalah kata-kata umpatan, kata-kata yang penuh dengan kata-kata yang tidak baik. Karena satu hal, bahwa Mikal sudah tidak punya respect terhadap Daud, sehingga ia terus menyerang, mengkritik, dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Daud. Nah, disinilah ciri-ciri orang yang punya kepahitan. Pada akhir hidupnya kita tahu bahwa di 2 Samuel 6 ayat 23 tertulis, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Satu hal yang saya dapat simpulkan pada hari ini adalah kepahitan akan membuat hidup kita mandul. Bagaimana saat ini? Apakah kita masih mau menyimpan kepahitan dan amarah? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur buat setiap firman pada pagi ini. Firman yang singkat ini kiranya boleh meneguhkan, boleh memberi kebenaran dan memerdekakan Tuhan buat kami yang mendengar. Biar kami tidak terus hidup di dalam amarah, kebencian, apalagi kepahitan. Kiranya Tuhan membebaskan kehidupan kami dari setiap amarah. Dan kami percaya kehidupan kami akan dibuat semakin lebih berbuah. Dan semakin lebih lagi boleh mengeluarkan buah-buah roh dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian devotion hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya.